Tiket laga Irak versus Timnas Indonesia di Stadion Basra sold out. Timnas Indonesia akan melakoni partai pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Irak di Stadion Internasional Basra, Kamis 16 November 2023. Timnas Indonesia besutan Sintayong bakal mendapat teror dari 65.000 supporter Irak yang memadati stadion sebab tiket dalam jumlah tersebut sudah habis terjual alias sold out. Pertandingan Irak versus Indonesia akan berlangsung pada Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Selain Irak, Timnas Indonesia akan bersaing dengan Filipina dan Vietnam. Di grup ini, pemain-pemain Timnas Indonesia sudah berangkat ke Basra, Irak sejak Sabtu 11 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023, pemain Senegal kompak sujud syukur. Senegal berhasil mengalahkan Polandia dengan skor 4-1 pada matchday kedua grup D Piala Dunia U17 2023 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa 14 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan membuat Senegal lolos ke babak selanjutnya. Gol Senegal dicetak oleh Idrissa Gueye yang mencetak hat-trick pada menit ke-18, 52, dan 69. Adapun satu gol lainnya dibukukan aksi bunuh diri dari pemain Polandia Dominik Zala. Sementara itu gol hiburan Polandia dicetak oleh Marcel Regula pada menit ke-66. Setelah pertandingan, pemandangan menarik terjadi di Stadion Sijalak Harupat. Setelah para pemain Senegal pun kompak melakukan sujud syukur setelah peluit panjang dibunyikan. Selain itu, para pemain, pelatih dan ofisial berkumpul di lapangan dan melakukan pembicaraan hingga diakhiri dengan aksi berterima kasih kepada supporter. Wilbert Jardim dapat tawaran 1-2 miliar rupiah untuk anaknya bermain di BRI Liga 1. Bakat Wilbert Jardim mulai dilirik klub-klub Indonesia. Baik Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 itu disebutkan mendapatkan tawaran fantastis untuk bermain di BRI Liga 1. Elis Angelo selaku ayah dari Jardim mengungkapkan bahwa ada beberapa agen yang menghubunginya untuk kemungkinan anaknya bermain di BRI Liga 1. Mereka bahkan melayangkan tawaran 1 hingga 2 miliar rupiah untuk sang anak. Elis Angelo memilih untuk tidak mengambil tawaran tersebut sebab Wilbert Jardim masih mempunyai kontrak dengan klub Brazil Sao Paulo U17. Wilbert Jardim menjelma sebagai pemain penting Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Bek sayap kanan berusia 16 tahun itu selalu menjadi starter dalam dua partai grup A. Terbaru, Wilbert Jardim mencatatkan 1 assist ketika Timnas Indonesia U17 bermain imbang melawan Timnas Panama U17 1-1. Tak ada kenangan, JIS diguyur hujan lebat saat Timnas Inggris U17 versus Timnas Iran U17. Jakarta International Stadium JIS menjadi stadion yang paling disorot jelang maupun selama Piala Dunia U17 2023. Satu di antaranya karena adanya pergantian rumput di stadion tersebut beberapa bulan sebelum turnamen dilaksanakan. Pada Selasa 14 November 2023 malam waktu Indonesia Barat, JIS mendapatkan ujian berupa hujan deras. Hujan itu mengguyur JIS sejak babak pertama laga Piala Dunia U17 2023 antara Timnas Inggris U17 melawan Timnas Iran U17. Meski diguyur hujan lebat hampir di sepanjang laga, lapangan JIS tetap bisa digunakan dengan baik. Bahkan tidak ada genangan yang tampak pada lapangan itu. Para pemain Timnas Iran U17 maupun Timnas Inggris U17 bisa mengalirkan bola dengan baik. Sebelumnya rumput di JIS mendapatkan pujian dari FIFA. Hal itu diungkapkan oleh manajemen lapangan senior FIFA, Alan Ferguson. Pujian itu datang dari penggunaan rumput zoysia yang digunakan di JIS. Rumput itu dinilai cocok untuk negara tropis. PSIS resmi umumkan kedatangan Evan Dimas. PSIS Semarang akhirnya mengumumkan secara resmi kedatangan pemain barunya Evan Dimas yang dipinjam dari Arema FC untuk putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Chief Executive Officer CEO PSIS Semarang Yoyo Sukabi berharap hadirnya Evan Dimas di lini tengah bisa menambah kedalaman serta memberikan opsi baru kepada pelatih-pelatih Gilbert Agius untuk menata putaran kedua. Proses penginjaman Evan Dimas dari Arema FC juga dilakukan melalui serangkaian tahapan. Pemain berusia 28 tahun itu harus menjalani berbagai tes, baik itu tes kesehatan maupun fisik untuk memastikan kondisinya sebelum bergabung ke PSIS Semarang. Yoyo Sukabi berharap hadirnya pemain yang pernah menjadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia itu bisa menjadi tambahan tenaga untuk membantu tim Mahesa Jenar mewujudkan targetnya musim ini. Ratu Tisa beberkan proses implementasi VAR di BRI Liga 1. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa Destria menjelaskan rencana penerapan video asisten referee atau VAR yang sudah diterapkan selama Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Sejauh ini sudah ada 3 wasit berlisensi FIFA asal Indonesia yang bertugas sebagai support referee di Piala Dunia U17 2023. Mereka juga telah mendapatkan pelatihan dari FIFA untuk operasional VAR. Ratu Tisa menerangkan penerapan VAR tidak serta-merta bisa dilakukan pada putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 meski sudah diterapkan di Piala Dunia U17 2023 ini. Pasalnya, wasit-wasit di Indonesia harus menjalani pelatihan dari instruktur VAR asal FIFA, yakni
Sabidin Mahalsaleh, sehingga penerapannya masih butuh proses karena pelatihannya belum tuntas. Perempuan yang pernah menjadi lulusan terbaik program FIFA Masters ini menjelaskan aspek terpenting dalam penerapan VAR ialah sumber daya manusia atau SDM. Seperti di neraka, pelatih Panama U17 singgung cuaca panas Surabaya. Pelatih Panama U17, Mike Stam, mengaku timnya kepayahan menghadapi timnas Indonesia U17 pada match Liga 2 Grup A Piala Dunia U17 2023 di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 13 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sempat memimpin lewat aksi Aldemar Castillo, jelang turun minum, Lang Roji tak gagal mempertahankan keunggulan di babak kedua. Arhan Kakak berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-54. Mike Stam menilai timnya tak merasa nervous meskipun harus menghadapi dukungan dari supporter tuan rumah. Tetapi masalahnya, mereka punya lawan lain yaitu cuaca yang panas. Ia bahkan menyebut cuaca panas di Surabaya seperti di neraka. Persis resmi berpisah dengan penyumbang gol terbanyaknya. Persis Solo akhirnya mengumumkan perpisahan dengan penyerang asing andalannya Fernando Rodriguez pada bursa transfer paruh musim kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Pengumuman resmi yang dirilis oleh Persis Solo ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang muncul belakangan, sebab Fernando Rodriguez memang sudah menyampaikan kata-kata bernada perpisahan beberapa waktu lalu. Keputusan Laskar Sambernyawa mengakhiri kebersamaan dengan Fernando juga cukup menarik. Pasalnya striker asal Spanyol itu berstatus sebagai penyumbang gol terbanyak pada putaran pertama. Dia sudah mengoleksi 7 gol dan 1 assist dari total 15 pertandingan. Jumlah ini mengungguli koleksi Ramadan Sananta yang sudah menghasilkan 5 gol pada BRI Liga 1 musim ini. Striker kelahiran 11 Mei 1987 ini juga mengisyaratkan bahwa dirinya akan kembali pulang ke negara asalnya, sebab dia menyinggung soal keluarga dan teman-teman yang telah lama berpisah dengannya. Pelatih Maroko bicarakan sebangkit melawan timnas Indonesia U17. Maroko U17 wajib memenangi laga terakhir Grup A Piala Dunia U17 2023 melawan timnas Indonesia U17 Kamis 16 November 2023. Maroko sedang dalam situasi sulit demi bisa lolos ke fase gugur. Timnas Maroko U17 sempat bermain apik dengan menang 2-0 atas Panama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 10 November 2023. Namun mereka kemudian takluk 0-2 dari Ekuador di stadion yang sama pada 13 November 2023. Kini Maroko hanya mengoleksi 3 poin dari 2 laga. Di sisi lain, situasi yang tak mudah juga terjadi pada timnas Indonesia U17 yang baru mengemas 2 poin. Anak asuh Bima Sakti tersebut 2 kali bermain imbang dengan skor identik 1-1 kontra Ekuador dan Panama. Duel antara Maroko melawan timnas Indonesia U17 diprediksi akan berlangsung sengit. Pelatih Maroko, Said Chiba, menyebutkan timnya akan menghadapi tim yang tak mudah dalam pertandingan nanti. Said Chiba tidak gentar dengan tekanan supporter yang mungkin dihadapi timnya nanti. Dia juga sudah melihat dalam 2 pertandingan timnas Indonesia U17 yang digelar pada malam hari. Fakhri Husaini minta publik tidak memuji berlebihan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Fakhri Husaini yang kini menjadi Direktur Teknik Deltras FC mengungkapkan pemikirannya terhadap timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 hingga pro dan kontra pemain naturalisasi. Soal pemain naturalisasi yang mulai menjamur baik di timnas senior dan level usia, Fakhri menyoroti sanjungan yang diberikan publik. Ia memberikan pesan untuk tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi, sebab menurutnya pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal. Ia menganggap peran para pemain lokal seperti Rizky Ridho, Nadia Argawinata hingga Hernando Arisutarianti tidak boleh dianggap lebih kecil ketimbang pemain naturalisasi. Sementara di Piala Dunia U17 2023 timnas Indonesia U17 tanpa pemain naturalisasi, namun julukan Garuda Asia itu memiliki 2 pemain diaspora. Keduanya adalah Wilfried Darwin dan Ahmad Werke.